kerajaan Hastinapura, tersebutlah Prabu Pandu Dewanata yang memiliki dua permaisuri, Dewi Kunti Talibrata dan Dewi Madrim. Akibat sebuah kutukan, Pandu tidak dapat memiliki keturunan secara langsung. Namun, Dewi Kunti memiliki anugerah mantra sakti Aditya Hredaya yang dapat memanggil dewa untuk mendapatkan putra. Dari anugerah Dewa Indra, Dewa Perang dan Cuaca, lahirlah putra ketiga Kunti yang diberi nama Arjuna. Kelahirannya disambut gembira, membawa harapan bagi Trah Bharata. Arjuna tumbuh bersama keempat saudaranya, Yudhistira, Bhima, dari Kunti, serta si kembar Nakula dan Sadewa, dari Madrim. Kelima bersaudara ini dikenal sebagai Pandawa. Mereka dididik bersama sepupu mereka, 100 Korawa putra Destarastra, kakak Pandu yang buta, di bawah bimbingan seorang guru yang sama, yaitu Begawan Drona, seorang ahli ilmu perang yang tiada bandingannya kala itu. Sejak usia dini, bakat Arjuna dalam ilmu keprajuritan, khususnya memanah, sudah terlihat sangat menonjol. Ia memiliki fokus yang luar biasa, ketangkasan alami, dan dedikasi yang tinggi dalam berlatih. Begawan Drona melihat potensi besar dalam diri muridnya ini. Ia sering memberikan perhatian khusus dan ujian-ujian yang lebih sulit kepada Arjuna untuk mengasah kemampuannya hingga batas maksimal. Suatu ketika, Drona menguji murid-muridnya dengan meminta mereka memanah seekor burung kayu yang diletakkan di atas pohon. Ketika ditanya apa yang mereka lihat, murid lain menjawab melihat pohon, dahan, daun, atau burung secara keseluruhan. Hanya Arjuna yang menjawab, "Saya hanya melihat mata burung itu, Guru." Dengan jawaban itu, Drona tahu bahwa Arjuna memiliki konsentrasi sempurna yang dibutuhkan seorang pemanah ulung. Ia pun mengizinkan Arjuna melepaskan panah dan tepat mengenai sasaran. Berkat bakat alami, ketekunan berlatih, dan bimbingan intensif dari Guru Drona, Arjuna tumbuh menjadi ksatria pemanah terbaik di seluruh tanah Bharata. Kemahirannya dalam menggunakan busur dan anak panah menjadi legenda. Bahkan para dewa pun mengakui kehebatannya. Pendidikan ini membentuk dasar karakternya sebagai seorang ksatria yang gagah berani dan terampil, siap menghadapi takdirnya yang besar. Setelah Pandawa berhasil menyelamatkan diri dari peristiwa kebakaran Laksagraha, Istana Lilin, yang direncanakan oleh Korawa, mereka hidup dalam penyamaran bersama ibu mereka, Dewi Kunti. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Raja Drupada dari kerajaan Panchala mengadakan sayembara agung untuk mencari jodoh bagi putrinya yang cantik jelita, Dewi Drupadi. Sayembara ini bukanlah sayembara biasa. Syaratnya sangat berat. Para ksatria yang ikut serta harus mampu mengangkat busur pusaka yang luar biasa berat dan besar, lalu melepaskan anak panah tepat mengenai sasaran berupa mata ikan buatan yang berputar, namun hanya boleh membidik melalui pantulan bayangannya di dalam wadah berisi minyak yang diletakkan di bawah. Banyak raja dan pangeran dari berbagai negeri datang mencoba peruntungan, termasuk para Korawa dan sekutunya seperti Karna. Satu persatu, para ksatria perkasa mencoba mengangkat busur pusaka itu, namun tak seorang pun yang berhasil, jangankan membidik sasaran. Suasana menjadi tegang. Raja Drupada mulai khawatir putrinya tidak akan mendapatkan jodoh yang sepadan. Di tengah keramaian itu, muncullah 5 pemuda Brahmana, kaum pendeta, yang tak lain adalah Pandawa dalam penyamaran. Salah satu dari mereka, yang berpenampilan paling gagah, melangkah maju. Pemuda Brahmana itu adalah Arjuna. Dengan tenang dan penuh keyakinan, ia mendekati busur pusaka. Dengan mudah ia mengangkat busur yang tak terangkat oleh ksatria lain. Semua mata terbelalak keheranan. Arjuna kemudian memasang anak panah, berkonsentrasi penuh pada bayangan mata ikan di wadah minyak, lalu melepaskan panahnya. Anak panah melesat cepat dan tepat menembus mata ikan yang berputar itu. Sorak-sorai membahana. Arjuna dinyatakan sebagai pemenang sayembara dan berhak mempersunting Dewi Drupadi. Kemenangan ini tidak hanya menunjukkan kehebatan Arjuna yang tak tertandingi dalam memanah, tetapi juga mengangkat kembali martabat Pandawa setelah masa-masa sulit. Meskipun kemudian terjadi sedikit kerumitan karena ucapan Dewi Kunti yang tanpa sengaja membuat Drupadi menjadi istri kelima Pandawa, peristiwa sayembara ini menjadi titik penting dalam perjalanan hidup Arjuna dan Pandawa. Kebahagiaan Pandawa setelah mendapatkan kembali sebagian kerajaan dan menikahi Drupadi tidak berlangsung lama. Melalui permainan dadu yang licik, dirancang oleh Sangkuni,
paman para Korawa, Yudhistira kalah telak. Akibat kekalahan itu, Pandawa harus menyerahkan kerajaan mereka dan menjalani hukuman pengasingan selama 12 tahun di hutan, diikuti dengan 1 tahun penyamaran tanpa boleh dikenali. Jika penyamaran mereka terbongkar, mereka harus mengulang pengasingan lagi. Masa pengasingan di hutan adalah periode yang penuh tantangan bagi Pandawa dan Drupadi. Mereka harus hidup sederhana, meninggalkan segala kemewahan istana, dan menghadapi berbagai rintangan alam serta gangguan dari makhluk-makhluk hutan. Meskipun hidup dalam kesulitan, mereka tetap teguh memegang dharma, kebenaran dan kewajiban, dan saling menguatkan satu sama lain. Masa ini menjadi ujian berat bagi karakter dan kesabaran mereka. Bagi Arjuna, masa pengasingan ini bukan hanya masa penderitaan, tetapi juga kesempatan untuk menempa diri secara spiritual dan menambah kesaktian. Menyadari bahwa perang besar melawan Korawa kemungkinan tak terhindarkan di masa depan, Arjuna memutuskan untuk melakukan tapa brata yang sangat khusyuk di pegunungan Himalaya. Ia memuja Dewa Siwa untuk memohon senjata pusaka. Dalam tapanya, Arjuna diuji langsung oleh Dewa Siwa yang menyamar sebagai seorang pemburu suku Kirata. Terjadi perselisihan mengenai seekor babi hutan yang mereka panah bersamaan. Perselisihan ini berujung pada pertarungan sengit antara Arjuna dan Sang Kirata. Arjuna mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun Sang Kirata terlalu tangguh. Ketika Arjuna menyadari lawannya adalah Dewa Siwa, ia segera bersujud. Terkesan oleh kegigihan dan kesatriaan Arjuna, Dewa Siwa menganugerahinya senjata pusaka sakti bernama Panah Pashupatastra. Tidak berhenti di situ, Arjuna juga diundang oleh ayahnya, Dewa Indra, ke Kahyangan, Swargaloka. Di sana, ia belajar berbagai ilmu perang dan seni dari para dewa dan bidadari, serta mendapatkan berbagai senjata sakti lainnya seperti busur Gandiva yang legendaris dan kereta perang dengan bendera bergambar Hanoman. Masa pengasingan ini, meskipun berat, telah mempersiapkan Arjuna menjadi ksatria yang lebih kuat dan bijaksana untuk menghadapi pertempuran besar yang menantinya. Setelah 13 tahun masa pengasingan dan penyamaran berhasil dilalui tanpa terbongkar, Pandawa berhak meminta kembali kerajaan mereka sesuai perjanjian. Yudhistira, yang cinta damai, mengutus Kresna sebagai duta ke Hastinapura untuk merundingkan pengembalian hak Pandawa secara damai. Kresna adalah sepupu Pandawa dan Korawa, namun ia lebih dekat dan berpihak pada kebenaran yang diusung Pandawa. Ia juga merupakan titisan Dewa Wisnu, Allah, yang turun ke dunia. Namun, Duryodhana, pemimpin Korawa yang keras kepala dan penuh iri dengki, menolak mentah-mentah permintaan Pandawa. Bahkan ia dengan sombong berkata tidak akan memberikan tanah sejengkal ujung jarum pun kepada Pandawa. Dengan penolakan ini, segala upaya damai menemui jalan buntu. Perang besar antara Pandawa dan Korawa, yang dikenal sebagai Bharatayuddha, menjadi tak terelakkan lagi. Kedua belah pihak mulai mengumpulkan sekutu dan mempersiapkan pasukan mereka. Pandawa, meskipun jumlah pasukannya lebih kecil, memiliki ksatria-ksatria tangguh dan berada di pihak dharma, kebenaran. Arjuna, dengan segala kesaktian dan senjata pusaka yang diperolehnya selama pengasingan, menjadi salah satu pilar utama dan harapan terbesar bagi pihak Pandawa dalam perang yang akan datang. Keahlian memanahnya dianggap sebagai kunci kemenangan. Menjelang perang, Kresna memberikan pilihan kepada Arjuna dan Duryodhana, memilih dirinya seorang diri namun tidak akan ikut berperang, atau memilih seluruh pasukan kuat miliknya, Laskar Narayani. Arjuna dengan bijaksana memilih Kresna sebagai penasihat dan kusir keretanya, sementara Duryodhana dengan gembira memilih pasukan Narayani. Keputusan Arjuna ini sangat tepat, karena bimbingan Kresna yang bijaksana akan sangat menentukan jalannya perang. Dengan Kresna di sisinya sebagai kusir dan penasihat, Arjuna mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Ia mengasah kembali kemahirannya menggunakan busur Gandiva, memeriksa kesiapan kereta perangnya, dan merenungkan tugas berat yang menantinya. Ia sadar bahwa perang ini akan menjadi pertarungan melawan saudara, guru, dan kakeknya sendiri. Beban Dharma sebagai seorang ksatria untuk menegakkan kebenaran terasa begitu berat di pundaknya. Hari penentuan pun tiba. Di padang Kurukshetra yang luas, dua pasukan besar berdiri berhadapan, siap memulai pertumpahan darah terbesar dalam sejarah Bharata. Trompet perang dan genderang ditabuh, suasana tegang mencekam.
Kereta perang Arjuna, dikusiri oleh Kresna, maju ke tengah-tengah medan laga, di antara kedua pasukan yang siap bertempur. Arjuna meminta Kresna untuk berhenti sejenak. Ia memandang ke arah barisan musuh, pihak Korawa. Apa yang dilihatnya membuat hatinya bergetar hebat. Di sana berdiri Bhisma, kakek yang sangat dihormatinya. Di sana berdiri Begawan Drona, guru yang telah mengajarinya segala ilmu. Di sana berdiri saudara-saudara sepupunya, para Korawa, serta sahabat dan kerabat lainnya yang kini menjadi lawannya. Tiba-tiba, Arjuna dilanda keraguan yang luar biasa. Lututnya lemas, busur Gandiva terlepas dari genggamannya. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kebingungan moral. "Oh, Kresna," keluhnya dengan suara lirih. "Bagaimana mungkin aku mengangkat senjata melawan kakekku, guruku, dan saudara-saudaraku sendiri? Kemenangan macam apa yang akan kudapatkan dengan membunuh mereka? Lebih baik aku mati daripada melakukan dosa ini." Melihat Arjuna yang putus asa dan enggan berperang, Kresna tersenyum bijaksana. Di tengah medan perang yang siap bergolak itulah, Kresna memberikan wejangan spiritual yang sangat mendalam kepada Arjuna. Wejangan ini terangkum dalam kitab suci Bhagavad Gita, Nyanyian Tuhan. Kresna menjelaskan tentang hakikat jiwa, Atma, yang abadi dan tidak dapat dibunuh, tentang pentingnya melaksanakan dharma, kewajiban, sebagai seorang ksatria tanpa terikat pada hasil, karma yoga, tentang berbagai jalan menuju pencerahan, dan tentang sifat ilahi. Kresna menyadarkan Arjuna bahwa perang ini adalah perang antara dharma, kebenaran, melawan adharma, kejahatan. Sebagai seorang ksatria, adalah kewajiban Arjuna untuk bertempur di pihak kebenaran, meskipun lawannya adalah orang-orang yang ia cintai. Keraguan Arjuna perlahan sirna, digantikan oleh pemahaman yang mendalam tentang tugasnya. Ia mengambil kembali busur Gandiva, berdiri tegak, dan berkata kepada Kresna, "Keraguanku telah hilang, oh Kresna. Aku siap melaksanakan perintah MU." Dengan semangat yang telah dibangkitkan kembali oleh wejangan Kresna, Arjuna terjun ke dalam kancah perang Bharatayuddha dengan gagah berani. Didampingi Kresna sebagai kusir yang ahli strategi, kereta perang Arjuna melaju kencang menebar maut di barisan Korawa. Busur Gandiva di tangannya seolah hidup, melepaskan ribuan anak panah dengan kecepatan dan ketepatan yang mengerikan, menjatuhkan banyak ksatria musuh. Arjuna menjadi momok yang menakutkan bagi pihak Korawa. Ia terlibat dalam banyak duel sengit melawan para ksatria terhebat mereka. Meskipun hatinya kadang masih berduka, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai ksatria. Salah satu momen paling emosional adalah ketika ia harus menghadapi kakeknya, Resi Bhisma. Dengan berat hati dan strategi menggunakan Srikandi sebagai tameng, sesuai sumpah Bhisma sendiri, Arjuna melepaskan panah-panah yang melumpuhkan Bhisma, membuatnya roboh di ranjang panah. Peran Arjuna juga krusial dalam menjatuhkan gurunya, Begawan Drona. Meskipun bukan Arjuna yang membunuhnya secara langsung, serangan-serangan Arjuna dan pasukannya membuat Drona kewalahan. Gugurnya Drona terjadi setelah ia mendengar kabar, yang sebagian benar, sebagian bohong, tentang kematian putranya, Aswatama, yang membuatnya kehilangan semangat hidup dan meletakkan senjata. Selain itu, Arjuna juga berhasil mengalahkan Jayadrata, ipar para Korawa, yang menjadi penyebab kematian Abimanyu, putra Arjuna. Kematian Jayadrata adalah hasil sumpah Arjuna yang dibantu oleh strategi cerdik Kresna mengelabui matahari. Puncak kepahlawanan Arjuna terjadi dalam duelnya melawan Karna, saudara seibu yang selama ini menjadi rival terbesarnya di pihak Korawa. Pertarungan antara dua pemanah terbaik ini berlangsung sangat dahsyat. Dengan bantuan strategi Kresna yang mengingatkan kutukan-kutukan yang menimpa Karna dan memanfaatkan momen ketika roda kereta Karna terperosok, Arjuna akhirnya berhasil melepaskan panah Pasopati, versi lain menyebut panah lain, yang mengakhiri riwayat Karna. Kemenangan-kemenangan Arjuna atas para pahlawan utama Korawa ini sangat menentukan jalannya perang. Ia membuktikan dirinya sebagai ksatria pilar utama Pandawa, yang keberanian, keahlian, dan keteguhan hatinya, setelah mendapat wejangan Kresna, membawa Pandawa selangkah demi selangkah menuju kemenangan akhir dalam perang Bharatayuddha yang berlangsung selama 18 hari itu. Setelah pertempuran sengit selama 18 hari, perang Bharatayuddha akhirnya berakhir.
Medan Kurukshetra menjadi saksi bisu atas gugurnya jutaan ksatria dari kedua belah pihak. Korawa dan seluruh sekutunya tewas, menyisakan duka mendalam meskipun kemenangan berada di pihak Pandawa. Dharma berhasil ditegakkan, namun dengan harga yang sangat mahal. Dengan kemenangan ini, Yudhishthira, kakak tertua Pandawa yang terkenal bijaksana dan jujur, dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, didampingi oleh adik-adiknya. Dimulailah era baru yang damai di bawah pemerintahan Pandawa, meskipun bayang-bayang kesedihan akibat perang masih terasa. Upacara pemakaman besar-besaran dilakukan untuk menghormati semua ksatria yang gugur. Arjuna, sebagai salah satu pahlawan terbesar perang, mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ia kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang pangeran dan ksatria pelindung kerajaan. Ia membantu Yudhishthira dalam menjalankan roda pemerintahan, menjaga keamanan negeri, dan membimbing generasi penerus. Kehidupannya kembali normal, berkumpul dengan istri-istrinya, termasuk Drupadi dan Subadra, adik Kresna, serta putra-putranya yang tersisa. Meskipun perang telah usai, kenangan akan pertempuran dan kehilangan orang-orang terkasih tetap membekas di hati Arjuna dan para Pandawa lainnya. Mereka merenungkan makna kemenangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Di bawah bimbingan Resi Vyasa dan Kresna, mereka berusaha menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Dharma, menebus segala dosa yang mungkin terjadi selama perang. Kehidupan pasca perang adalah masa pemulihan dan pembangunan kembali. Arjuna, dengan kedewasaan yang diperoleh dari pengalaman perang dan ajaran Bhagavad Gita, menjadi sosok ksatria yang lebih bijaksana. Ia tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, tetapi juga kebijaksanaan spiritual dalam menjalani sisa hidupnya sebagai pelayan Dharma dan rakyat Hastinapura. Setelah memerintah Hastinapura selama bertahun-tahun dengan adil dan bijaksana, dan setelah Kresna meninggalkan dunia fana, Pandawa merasa tugas mereka di dunia telah selesai. Yudhishthira memutuskan untuk menyerahkan tahta kepada Parikesit, cucu Arjuna, putra Abhimanyu. Bersama keempat adiknya dan Drupadi, Yudhishthira memutuskan untuk melakukan Mahaprasthanika, perjalanan suci terakhir menuju puncak Himalaya untuk mencapai moksa, pembebasan. Seekor anjing setia mengikuti mereka dalam perjalanan ini, yang kelak diketahui sebagai penjelmaan Dewa Dharma. Perjalanan menuju puncak Himalaya sangatlah berat. Satu persatu, rombongan itu mulai berguguran. Yang pertama jatuh adalah Drupadi. Disebutkan karena ia lebih mencintai Arjuna di antara Pandawa lainnya. Kemudian menyusul Sadewa, yang gugur karena kesombongannya akan kecerdasannya. Lalu Nakula, yang gugur karena kebanggaannya akan ketampanannya. Kemudian giliran Arjuna, sang pemanah ulung. Ketika ia jatuh, Yudhishthira menjelaskan bahwa Arjuna gugur karena ia terlalu sombong akan kemahirannya memanah, merasa tidak ada yang bisa menandinginya di dunia. Setelah Arjuna, Bhima pun gugur karena kesombongannya akan kekuatan fisiknya dan sifat rakusnya. Hanya Yudhishthira dan anjing setia itu yang berhasil mencapai gerbang surga. Kisah perjalanan akhir ini menjadi epilog yang penuh makna, menunjukkan bahwa bahkan para pahlawan besar pun harus melepaskan segala keterikatan duniawi dan kesombongan pribadi untuk mencapai tujuan spiritual tertinggi. Kejatuhan Arjuna menjadi pengingat bahwa kehebatan duniawi bisa menjadi penghalang jika disertai keangkuhan. Pelajaran moral. Legenda Arjuna kaya akan nilai dan pelajaran moral. Kisahnya menekankan pentingnya menjalankan dharma atau kewajiban di atas segalanya, bahkan di atas ikatan keluarga, seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Perjalanan hidupnya menunjukkan betapa pentingnya memiliki bimbingan spiritual, peran Kresna, dalam menghadapi dilema moral yang berat. Ia adalah contoh kesetiaan kepada saudara, guru, meski harus melawannya karena dharma, dan sumpahnya. Namun, kejatuhannya dalam perjalanan akhir memberikan pelajaran tentang bahaya kesombongan. Sehebat apapun kemampuan atau pencapaian seseorang, kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa adalah kunci untuk mencapai tujuan akhir yang mulia. Kita diajarkan untuk bertindak tanpa pamrih dan mengendalikan hawa nafsu serta ego. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.